Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kang Bangun semua, balik lagi sama gua nih Nizar Putra Pratama di channel ngebangunrumah.com pada segmen podcast Pintu Dialog. Nah, kali ini modelnya sedikit berbeda. Biasanya gua berdua sama Bang Bewok, di mana gua bakal jadi host dan Bang Bewok co-hostnya. Namun sekarang gua bakal sendiri. Tapi bintang tamu pada saat ini itu sangat-sangat spesial. Kayak martabak? Bukan dong. Karena apa? Karena beliau ini yang mengetahui segalanya, dari mulai fundamental, kemudian latar belakang, kemudian latar belakang dari lapangan di luar ataupun di dalam perusahaan, sobat. Dan langsung aja, kita nggak perlu tunggu lama-lama lagi, kita panggilkan saja. Ini dia founder kami, yaitu Pak Sani. Bagaimana kabar? Kasbon nih, Alhamdulillah. Aduh, Kasbon lagi. Beda segmen itu, Bang. Itu kalau di lapangan aja. NN gimana ya? Waduh, itu pribadi. Nah, Oke, Jan. oke nih Bang, kali ini founder kami kembali nih yang datang ke podcast kedua kalinya. Nah, yang pertama itu bersama Bang Bewok, tapi sekarang bersama saya. Karena kalau Bang Bewok terus bosen. Nah, kalau kali ini Bang, kita nggak bakal membahas latar belakang, tapi yang bakal saya tanyakan adalah visi misi dari ngebangunrumah.com nih. Boleh nggak sih Bang dijelaskan sedikit gitu soal visi misi dari ngebangunrumah.com ini, Bang? Tapi ini nggak ada kaitannya sama Kasbon. Nggak ada. Nanti udah beres podcast Kasbon. Itu dikit lah. Kasbon Bang buat nikah Bang. Wadidaw, nggak dikit kalau buat nikah. Aduh. Oke. Gimana Jar? Gimana? Nah, saya tuh penasaran sama visi dan misi ngebangunrumah.com nih, Bang. Dari awal itu kan pasti perbangunnya sebuah perusahaan itu sudah pasti ada visi dan juga misinya nih. Itu boleh nggak sih dijelaskan, Bang? Boleh. Tapi nggak bayar kan? Enggak dong. Oke, jadi gini Jar ya. Visi itu apa sih? Dan misi itu apa? Biasanya kan kalau kita sering ngedenger ya, Betul. ketika terbentuknya satu organisasi ataupun perusahaan ya kan, visi-misinya ditulis tuh. Betul. Lewat kerangka company profile. Iya, betul. Pembentukan organisasi segala macam. Tapi Jar, kenyataannya kadang marwah suatu organisasi atau perusahaan berkiblatnya tidak ke visi dan misi. Oh. Gitu. Ya, Kadang ya. proses yang membuat visi dan misi itu tidak berjalan. Kenapa? Karena kan untuk kita bisa menjalankan visi perusahaan sesuai dengan tujuan awal, itu sangat sulit. Betul, itu dia. Perlu konsistensi yang tinggi ya. Perlu Betul, konsistensi yang tinggi, Betul. fokus, kerja tim, Betul. dan tidak bisa sendiri. Betul, itu dia. Ya kan? Betul. Apa sih sebetulnya visi? Visi itu kan tujuan. Tujuan dibentuknya satu organisasi, baik itu kemasyarakatan atau perusahaan ataupun yayasan. Betul. Nantinya pengennya jadi apa? Jadi apa ya? Betul. Menjadi apa? Menjadi landasannya apa? Betul. Kedepannya tuh mau seperti apa? Itu kan visi. Betul. Terus kalau kita bicara misi, misi ini kan adalah proses yang nanti mau menghasilkan apa? Betul. Ya kan? Yap. Yang mau diunggulin nanti di ketika memang misinya berjalan tuh seperti apa? Betul. Ya kan? Kalau Yap. visi kan tujuan, misi lebih ke proses yang akan dihasilkan. Yap. Betul. Ya kan? Tapi kenyataannya visi dan misi itu hanya ditulis di kompro. Wadidaw, sekedar tulisan aja ya. Ya. Betul. Jadi kenapa? Ya itu tadi yang kita sampaikan, perlu sebuah fokus yang sangat ekstrim, ya, benar-benar. konsistensi, kejujuran yang harus benar-benar dijalani. Jangan nih. Ya kan? Kenapa? Karena halangannya akan banyak. Ya, betul. Ya kan? Contoh, anggapan kita sederhanakan kayak gini. Ada seseorang ingin membangun perusahaan jual ayam. Ya kan? Nah,
dia tulis tuh visinya ingin menjadi perusahaan yang menjual ayam yang skalanya bisa internasional. Nah, di perjalanan, contoh ya, di perjalanan dia dapat orderan di luar dari ayam. Itu kayak gimana? Contoh, yang ordernya sapi, tapi kebutuhannya sekian puluh ton gitu. Daging cuannya gede ya? Cuannya gede. Kadang PC di awal, ketika dibenturkan dengan kondisi peluang, betul, PC itu sulit dijalankan. Itu dia. Akan berubah kan? Betul. Jadinya, oh ya udah, yang penting cuan. Betul. Akhirnya apa? Ya udah, dia coba cari supplier sapi walaupun tidak menguasai. I see. Karena melihat ada peluang, karena kan kesempatan yang besar itu datangnya setelah prosesnya berjalan. Betul. Bukan memulai. Yap, betul. Kalau memulai, Jar, lalat pun tak mau dekatnya itu. Oh iya, betul sekali. bener. Nyamuk pun tak mau gigit di kulit kita itu. Iya. Tapi kalau udah berproses, apalagi terbentuk dan terlihat, gajah yang besar pun bisa mendekati. Yap. Gitu. Betul. Langit yang tinggi aja bisa turun hujan. Yap. Itu ibaratnya. Jadi PC ini biasanya benturannya itu bukan di awal, tapi di saat berproses makin berkembang. PC ini bisa konsisten gak dijalankan. Makanya perlu konsistensi yang ekstrim itu tadi ya. Betul. Sama halnya pun seperti misi. Ketika dibenturkan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, yang si penjual ayam ini tiba-tiba ada satu klien yang minta daging sapi, kira-kira PC itu sama misi ini akan dijalankan nggak sesuai kaidah esensinya si perusahaan yang udah dia bangun dari awal? Wah, itu pasti gejolak banget ya. Kan? Betul. Di sisi lain ada cuan lebih besar, ya kan? Gitu, realistisnya. Betul. Tapi di sisi lain, waduh, gua kan perusahaannya jual daging ayam. Betul. Dari mana ya dapat daging sapinya? Walaupun dia mungkin punya kenalan karena skopnya masih di situ ya kan, tapi kan udah beda tuh. Betul. Awalnya dia ingin ngebangun perusahaan daging ayam dari mulai ayam kampung, ayam boiler, pengembangannya nggak masalah, tapi konteksnya PC-nya masih dalam skop ayam ya. Terkadang disinilah kita dilema. Betul, itu dia. Ya kan? Betul. Sehingga ketika peluang itu kita jalankan, esensi dari visi misi perusahaan awal yang dibentuk lewat hayalan nih awalnya kan nggak jalan nih. Betul. Ya kan, orang aja nggak percaya tuh visinya bisa berjalan. Iya. Dilupakan. Iya, betul. Sehingga berubah. Tapi kalau seperti itu, otentik identitas sebuah perusahaan itu tidak akan pernah menonjol. Betul. Malah hilang ya. Bisa jadi hilang, betul. Besok yang nawarin lagi daging bebek contoh ya kan, ya diadain. Terus besok minta udang, diadain lagi. Iya. Jadi palu gada. Betul. Lu minta gua semua ada. Iya. Betul. Nah, kita balik ke visi misinya perusahaan ngebangun rumah.com ya. Visinya itu dari awal saya masih ingat itu visi misinya dibuat itu tahun 2015 ya. Saya lewat laptop sejarah saya. Wede. Laptop legend banget itu laptop. Lewat laptop yang usianya udah belasan tahun. Saya buat kompronya itu di Corel ya. Saya di saat belum jadi PT nih, masih saya bentuk dulu tuh kompro. Ya kan, dari mulai logo, PC, misi, warna. Nah, PC-nya ngebangun rumah.com dari awal itu tujuannya itu menjadi perusahaan konstruksi bangunan rumah yang meliputi interior, eksterior, dan furniture rumah. Oh, lingkup kerjanya tuh di mana, Bang? Skupnya itu adalah fokus di bangunan. Oh, di bangunan. Baik secara konstruksinya ataupun interior furnisnya. Oh, se-Indonesia ya? Nah, lanjutannya nih. Ekspansi pasarnya
menjadi market leader di nasional. Wih, itu dia cita-cita ya. Visinya ya, betul. Walaupun sampai hari ini kita sedang berproses. Tapi ada pengembangan yang awalnya tidak ada cabang. Belum ada cabang sama sekali pertama nih ya. Sekarang kita sudah memiliki cabang 1, cabang 1 dan cabang 2 ya. Dan rencana di bulan Oktober cabang 3 sudah mulai berjalan. Daerah mana tuh, Bang? Cabang 3 itu Bekasi Karawang. Ya. Kenapa cabang 3 di awal-awal sampai pertengahan 2024 itu belum dimunculkan atau belum berjalan? Karena kita masih membangun di cabang 1 dan cabang 2. Oh, jadi memantapkan terlebih dahulu ya. Betul. Sehingga nanti cabang yang baru tinggal mengikuti. Yang paling susah kan ngebentuk PIC, super PC. Betul. Di cabang itu. Betul. Nggak bisa main nyomot aja. Betul, ya kan? Itu dia. Harus udah yang terlatih. Betul. Nah, kenapa skupnya nasional? Ya karena memang kita kan nggak mungkin kita punya PC menjadi perusahaan market leader di Bogor. Kan? Dikit banget ya, terlalu kecil, betul. Pasti di saat membentuknya sebuah perusahaan, esensinya adalah ingin menjadi besar. Betul, sudah kan? pasti. Nah, tapi fokusnya kenapa sih? Kan dari namanya udah jelas. Betul. Ngebangun rumah.com. Betul. Bukan ngebangun gedung.com. Bukan ngebangun saluran.com. Betul. Bukan ngebangun jalan.com. Jalan.com, iya. Nah, itu menunjukkan spesifik konsistensi. Betul, itu dia konsistensi ya. Betul. Dari nama aja udah konsisten. Ya. Betul. Kan nggak mungkin kita rubah ngebangun saluran.com, ngebangun dpt.com. Betul. Berarti itu udah beda scope. Itu betul. lebih ke infrastruktur. Nah, kalau seandainya kita hajar-hajaran dengan peluang itu, yang saya sampaikan tadi, menyimpang ya. Bukan menyimpang. Bagaimana? Esensinya akan hilang. Iya. Otentik dari nama ngebangun rumah.com ini akan hilang. Luntur ya. Iya. Betul. Karena PC dibangun berdasarkan dari cita-cita, keinginan di masa depan bahwa ini harus seperti ini. Nah, untuk mempertahankan idealisme ini seperti ini itu yang agak susah. Sulit, betul. Ya kan? Nah, tadi kita balik ke cabang. Cabang kita punya cabang 1 dan cabang 2 hari ini. Betul. Cabang 1 itu meliputi Bogor dan Depok. Bogor Depok ya. Bogor Depok sampai dengan Cibubur tuh. Oh, itu masih cabang 1 cabang tuh, Bang. Cabang 1. Cabang 2 itu meliputi Jakarta, Tangerang, Banten. Jakarta, Tangerang, Banten. Yang hari ini cabang 1 itu kita jalan sekitar 7 proyek. 7 proyek. Wih, cabang 2-nya ada sekitar 6 proyek. 6 proyek. Nah, rencana di Oktober awal kita akan mulai mengekspansi ke cabang 3. Cabang 3 itu meliputi Bekasi Karawang. Bekasi Karawang. Ya. Dan selanjutnya mudah-mudahan dalam proses pengembangannya ngebangun-rumah.com kita akan membuka cabang 4. Cabang 4 ya. Di mana tuh, Bang? Bandung, Purwakarta, Subang. Wih, udah mulai melencok sedikit ya. Dan memperluas ya. Betul. Karena kan nasional. Iya dia. Kan cita-cita boleh. Mimpi boleh, tapi harus konsisten bagaimana menggapai mimpi itu. Itu dia. Lewat apa? Konsistensi. Betul. Nah, itulah visinya ngebangun rumah.com dari awal dan tidak kita rubah. Tidak dirubah sama sekali ya. Tidak dirubah. Jadi culture-nya segala macamnya ya semua ada di dalam tubuh visi itu sendiri. Visi itu sendiri gitu. Ya, benar. Terus kalau kita bicara misi, misinya ngebangun rumah.com itu ingin menjadi perusahaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan yang menghasilkan produk-produk yang terbaik. Ya. Berkualitas, betul. Mengedepankan nilai kepercayaan kepada setiap klien dengan mengutamakan ketepatan waktu, hasil pelaksanaan, dan efisien biaya. Wih, itu dia. Saya tanya ke kamu, dijalankan nggak hari ini? Dijalankan, itu dia. Iya kan? Betul. Menghasilkan produk mutu yang terbaik. Itu sudah dijalankan. Tim yang profesional. Dijalankan. Waktu yang relatif
cepat, cepat. ya kan, biaya yang efisien. Itu dia. Ya kan? Biaya efisien di mana kita ketika meeting RAB masih melakukan efisiensi dan juga negosiasi. Itulah salah satu implementasi dari poin tersebut ya, Bang. Ya, itulah misi yang kita jalankan dalam proses dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Betul. Bagaimana caranya kita menghasilkan produk tanpa komplainan? Betul, itu Kan dia. kita punya sistem kan. Sistem. Nah, jadi visi misi ini adalah fundamental awal dijalaninya lewat proses sistem. Sehingga visi dan misi ini bisa terbentuk dan terbangun dan menjadi sebuah culture. Betul. Yang tidak bisa diduplikasi. Yap, betul. Oleh kompetitor ataupun orang-orang yang ingin menyamai kita nanti, gitu. Contoh, saya mau bikin usaha yang sama, tetap akan beda karena apa? Proses betul, yang membedakan. Yep. Jadi ada yang pepatah mengatakan proses tidak akan membohongi hasil. Itu betul. Ya kan? Yep. Nah, itulah esensi pengertian dari sebuah visi dan misi. Serta ngebangunrumah.com sampai hari ini sangat taat, sangat fokus, sangat konsisten. Bukan kita berarti tidak mau merubah skema bisnis kita, tapi kita ingin mengembangkan di dalam bisnis kita. Betul. Bukan merubah segmen bisnis, tapi mengembangkan segmen bisnis yang ada untuk menjadi market leader. Jadi raja ini taunya nih, wih ngebangun rumah tuh. Iya. Wih jagoan dekor tuh. Iya, betul. Ya kan? Saya mau bangun rumah nih, ngebangunrumah.com aja. Gitu. Mau model kayak rumah kayak gimana bisa. Iya. Ya kan? Tim perencanaannya udah profesional. Betul. Tidak harus kita keluar dari segmen bisnis yang berbeda. Betul. Karena kalau seandainya pun kita mau keluar dari segmen bisnis yang berbeda, kita harus belajar lagi. Iya, betul. Saya dan tim harus belajar lagi dari nol. Yap. Proses lagi segala macam kan kayak gitu. Betul. Itulah esensi dari sebuah visi dan misi. Yep. Jadi kalau bisa visi dan misi itu sampai kapanpun tidak bisa dirubah dan itu menjadi sebuah setir kalau mobil ya kan. Kanan, kiri, tapi tetap dia posisinya di tengah. Yap. Gitu. Kita tahu bahwa di depan akan ada jalan berliku. Nah, setir ini akan mengendalikan sebagaimana fungsinya ya kita orangnya yang menggunakan pikiran dan hati kita bagaimana caranya supaya visi dan misi itu tercapai. Itu dia. Gitu. Betul. Keren banget ya. Berarti visi misi dari ngebangunrumah.com ini tidak hanya tulisan tapi juga diimplementasikan dengan baik dan benar. Itu dia. Nah, Bang, kita lanjut lagi nih yang selanjutnya saya penasaran. Bukan. Oke nih, selanjutnya saya penasaran sama value nih, nilai jual yang ngebangunrumah.com berikan kepada konsumen itu apa sih? Nah, jadi value nilai ya. Betul. Jadi nilai di dalam ini juga sebenarnya hampir menyerempet dikit sama jenis value juga adalah fundamental ya. Value nilai di dalam satu organisasi apapun itu harus memiliki value yang memang itu menjadi dongkrakan untuk bagaimana caranya bisa dipercaya sama orang. Si organisasi ini kan harus memiliki nilai yang di dalam proses pelaksanaan memang benar-benar jadi pegangan. Jadi ciri khas gitu ya? Bukan ciri khas, jadi nilai yang terbentuk. Iya. Benar. Jadi si organisasi ataupun perusahaan harus memiliki nilai yang bisa dijalankan dalam proses bagaimana caranya menghasilkan produk, bagaimana caranya menjual produk, tapi nilai value ini tidak hilang. Tapi tertanam. Iya. Sebenarnya hampir sama dengan visi dan misi, cuman value ini lebih sifatnya ke proses. Pembentukannya. Gitu benar. Prosesnya. Contoh gini. Kita sering menyampaikan ke admin harus ramah. Ya kan? Betul. Harus pakai emotion tanda ini salam sama senyum. Iya. Itu value. Itu Iya, nilai. iya. Esensi juga sama, fundamental juga. Nah, terus
kita kalau komunikasi dengan orang yang umurnya di bawah kita atau di atas kita kan harus rendah hati. Betul. Ya kan, harus memiliki etika. Itu juga value. Value ya. Ya. Tanpa itu apa jadinya? Betul. Itu ya kan? Istilahnya nilai yang tertanam di dalam satu tubuh perusahaan itu sendiri. Yap. Nah, kalau kita bicara nilai yang dibangun lewat proses ngebangun rumah.com itu yang pertama ya, harus rendah hati. Rendah hati itu dia. Jadi, penting banget. Kalau kita nggak rendah hati, kita berarti tinggi hati. Tinggi hati. Sombong ya. Sombong. Nah, jadi itu kan bagian dari penyakit hati. Yap, betul. Contoh, kita punya tim, ya kan, di satu departemen. Ketika satu sama lain itu tidak bisa menjaga etika, dia ada satu tim tapi umurnya dia lebih tua, dia bilang nama segala macam, itu kan udah keluar tuh dari nilai. Betul. Ya kan, jadi etika dan adabnya tidak digunakan. Betul. Sulit. Yap. Untuk membentuk value. Yap, betul. Ya kan, makanya terus sebaliknya ketika kita sama klien, ya kan, ya sebisa mungkin kita ramah dan rendah hati. Ya, kita menunjukkan bahwa memang ya Bu, baik, bagusnya gimana? Baik Bu, kami respon. Betul. Kami tampung. Segera ya Bu, kami akan eksekusi. Itu dia. Gitu bahasa seperti itu. Betul. Jadi kita harus rendah hati. Karena kalau tinggi hati ya itu bagian dari penyakit. Ya kan? Betul. Yang kedua itu adalah komitmen. Komitmen. Nah, ini yang saya suka bilang. Yap. Ada anak digital marketing tuh kadang tuh ya, komitmennya suka melenceng tuh. Waduh. Nah, kenapa saya selalu agak sedikit strike ya ke masalah konsisten dan komitmen. Sekarang gini nih, kamu punya pacar, oke, ya kan? Atau kamu punya orang yang terdekat lah. Orang terdekat ya, kan? Oke. Saya tanya ke kamu, ketika kamu tidak memberikan komitmen yang jelas, yap, kira-kira Oke. Ini bukan nyindir, nyindir. Oke. Ini saya mengilustrasikan sesuatu gitu kan. Oke. Nah, ketika kita tidak memberikan komitmen dan kesungguhan dengan jelas, saya tanya ke kamu, kira-kira si gadis yang kamu dekati ini akan terus sama kamu apa mencari laki-laki yang lebih pasti? Kalau realistis ya, itu sih dia bakal mencari lagi, gitu. Betul, kayak gitu, Bang. Nah, itu bagian dari komitmen kan? Komitmen. Nah, saya ilustrasikan ketika kamu mendekati seorang gadis atau perempuan, harus berikan komitmen yang jelas. Oke, ya kan? siap. Kita ini kan jasa konstruksi ya. Betul. Tapi gimana caranya? Di awal kita memberikan kepercayaan ke dia. Sedangkan kalau jasa itu jadinya di akhir. Betul. Dia pasti takut ditipu lah, takut uangnya dibawa, takut bangunannya nggak beres. Betul. Ya kan? Apalagi bangunan ini kan bukan suatu pekerjaan yang kecil dan keluar uang pun itu relatif lebih besar ya. Iya, betul. Kan nggak mungkin, Pak, saya dan tim akan komitmen. Iya, betul. Ya. Mana percaya. Iya. Nah, begitupun dengan yang saya sampaikan tadi, ketika kita mendekati perempuan atau kita mau menghitbah perempuan, harus ada esensi yang jelas. Komitmen yang jelas, minimal datang ke bapak ibunya. Kalau udah akad nikah, nah itu komitmen. Sama. Betul. Kenapa saya hubung-hubungkan itu? Biar lebih enak ngejelasinnya. Iya. Lebih relate ya. Bukan nyindir, bukan. Iya. Nah, nggak mungkin kan si klien itu langsung percaya. Betul, itu dia. Ya kan? Nggak mungkin, iya. Saudara bukan, teman bukan. Kenal aja belum gitu kan. Tapi di sisi lain, kita harus menunjukkan komitmen kita. Komitmen. Nah, itu dibentuknya lewat sistem. Lewat portofolio, benar. Ya kan? Lewat testimoni. Nah, itu dia. Lewat aturan kerja. Yap. Lewat proses manajemen mutu. Betul. Ya kan? Betul. Lewat prosedur di SPK. Yap. Lewat tulisan yang sifatnya otentik.
dan tertulis dan kita tanda tangani. Betul. Nah, disitulah bentuk komitmen yang ditunjukkan kepada klien. Yap, betul. Sehingga kalau seandainya kita keluar dari komitmen itu, ya kita sendiri yang akan mendapatkan resiko. Contoh apa? Itu dia. Ya punishment ya kan, jelas. Dan begitupun tidak hanya kepada klien, tim pun harus komitmen. Yap. Karena kenapa? Saya pun harus komitmen. Ya, betul. Apa jadinya kalau saya tidak komitmen dengan tim? Jar, gajian minggu depan ya? Oh iya bang. Jar, kasbonan saya potong ya? Nah, itu dia, betul. Atau, Jar, nanti bulan depan agak mundur ya 2 minggu lagi. Itu ya. Itu komitmen ya? Betul. Ya kan? Ya sama tim juga ketika, bang, laporannya minggu depan ya. Itu udah di luar dari komitmen kan. Jadi komitmen itu bukan hanya untuk personal, tapi untuk semua tubuh yang ada di dalam membangun rumah. Tubuh di dalam membangun rumah.com itu kan banyak, bukan hanya SDM komponennya. Betul. Ya kan? Betul. Nah gitu, di luar dari SDM itu ada peralatan segala macam, ya itu perlu komitmen dalam perawatan segala macam, ya kan, inventarisir. Jadi yang disebut komitmen itu sifatnya luas, ya kan. Makanya Jar, kalau kamu dekat sama perempuan, kasih kepastian, kasih komitmen yang jelas, pasti feedbacknya pun jelas gitu. Itu dia. Nah itu value yang kedua. Value yang ketiga adalah inovatif. Jadi kita nggak bisa ngebuat sebuah pemikiran itu yang sifatnya itu terus ya. Kita perlu pengembangan. Kita perlu SDM yang inovatif, berinovasi, ya kan, melakukan terobosan di semua departemen. Contoh apa? Ngebangun rumah.com dulu bedengnya masih bedeng triplex sama kaso. Sekarang dia punya bedeng portable yang bisa dipindah-pindah. Nah, itu bagian dari inovasi. Jadi berjalannya sebuah perusahaan harus terus berinovasi. Marketing setiap minggu meriset iklannya, berinovasi apa yang sedang lagi viral segala macam. Oh bang, kita punya gebrakan ini untuk inovasi yang baru. Eksekusi, perencanaan, punya konsep desain rencana bangunan rumah yang terbaru modelnya. Mereka langsung ngeriset, ngerubah passion desain. Begitupun bahan bangunan, mereka lihat potensi banyak bahan bangunan yang baru, teknologi baru, ya kan, mereka langsung implementasikan di perencanaan. Begitupun pelaksanaan, gitu kan. Nah, jadi perusahaan kalau ingin bertahan tidak terlepas dari sebuah inovasi ya. Melek akan perkembangan yang ada. Betul. Ya. Kalau bisa tiap minggu kita bisa menghasilkan satu inovasi pemikiran. Betul. Tinggal kita realisasikannya mana yang terbaik. Betul, itu dia. Gitu kan? Makanya perlunya riset. Ngeriset lagi kira-kira ini baik atau tidak, ya kan? Oh, ini kalau dijalankan berdampaknya apa? Itu dia. Ya kan? Jadi kalau inovasi itu ya perlu, saya sering menyampaikan ke leader masing-masing, trial and error aja dulu. Kita akan mendapatkan feedbacknya. Seperti produk, ya kan? Betul. Jagoan dekor, kita jadi tahu kan, oh sekian minggu kita cuma kejual sekian. Oh ini bagaimana nih mengevaluasinya? Terus terobosan apa lagi yang harus kita lakukan untuk bisa mengekspansi produk ini, ya kan? Produk jagoan dekor ini. Nah itu berjalan lah, belajar ya kan. Nah disitulah akan terbentuk yang namanya pemikiran yang inovatif. Ya itu dia. Jangan pernah terbatas. Ya udah, yang saya kerjain ini ya ini terus nggak bisa. Ya begitupun dengan perencanaan estimator, dia akan terus menginovasi bagaimana sistem dia semakin cepat melakukan pengerjaan RAB, sistem administrasi proyek dan lain-lain. Gitu. Nah, yang terakhir value-nya adalah fokus. Itu dia yang paling ekstrim nih ya. Betul. Tadi yang saya bahas masalah visi misi itu perlu konsisten dan fokus. Ya sama nih kalau saya balik lagi ya kan.
Saya ibaratin nih, kalau kamu dekat sama perempuan ya fokus satu. Fokus ya. Jangan ke kanan dan ke kiri. Itu dia. Gitu. Dan betul. kasih komitmen. Yap, betul. Pasti nyantol. Gitu. Itu. Fokus gimana caranya ngedapetin hati orang tuanya, ya kan? Yoi. Fokus sama satu orang yang memang akan mendampingi hidup kamu nanti. Wih, dadah. Ya, gitu. Ini bukan nyindir saya, saya nggak ada maksud buat singgung-singgung ke sana, hanya mengibaratkan. Gitu. Aman aja, Bang. Pulang balik lewat jalan mana nih? Jadi, kayak gini aja. Nah, kayak kita lihat gelas ini ya. Yap. Kalau kita fokus, kita akan melihat di dalam gelas ini ada air. Yap. Ya kan? Nah, otomatis kita akan minum ya. Aus. Aduh. Nah, berarti tujuannya fokus. Kita ngelihat gelas ini untuk minum. Betul. Kan kalau kita nggak fokus, wah, gelas ini isinya apa ya? Yep. Bertanya-tanya, ya, karena dia nggak fokus. Yep. Nah, sederhananya seperti itu. Ya, betul. Jadi apapun bidang kita, apa yang kita jalani, fokus. Iya. Kenapa value-nya fokus? Tanpa fokus tidak akan terbentuk hasil yang memuaskan. Betul. Itu kalau prosesnya tidak fokus, tidak akan menghasilkan produk yang sesuai tujuan misi tadi. Betul. Tidak jadi berkualitas ya kalau gitu ya. Betul. Fokus kuncinya. Jadi kalaupun kita hanya menjalani skupnya ngebangun rumah.com ketika kita fokus, orang akan lebih percaya. Betul. Kita adalah orang yang spesialis. Betul. Ya kan? Jadi pokoknya, master ya di sana. Ya. Betul. Dibanding kita harus belajar semuanya di luar dari bangunan rumah, tapi kita tidak menguasai. Betul. Ya orang juga kurang percaya. Betul. Karena saya juga pernah baca lebih baik menguasai satu materi dibandingkan menguasai semua materi tapi hanya dikit-dikit gitu. Betul. Iya. Ya enggak, ya kan istilahnya dokter pun kan ada spesialisnya. Betul, itu dia. Ya kan? Siap. Ya sama. Setiap perusahaan pun tidak bisa menguasai keseluruhan. Yap. Dia hanya bisa membentuk hilirisasi dalam komposisi perusahaan itu. Itu, betul. Ya kan? Tapi skupnya masih seputaran terkait dengan bidang itu juga. Betul. Ya kan? Ya, istilahnya bukan keluar dari bidang. Ya, itu yang dimaksud hilirisasi, dari mulai produksi sampai penjualan dia kuasai, sampai bahan bakunya dia kuasai. Betul. Yaitu hilirisasi. Itu dia. Nah, saya setuju dengan itu, tapi jangan pernah kita keluar dari aspek bisnis yang keluar dari dasar atau fundamental bidang itu sendiri. Kecuali perusahaannya sudah besar. Nah, itu dia. Ya kan? Betul. Inilah udah besar, betul. udah berkembang ya, mungkin bisa. Yep. Gitu. Tapi untuk kategori startup ataupun mau ke scale up atau mau ke grow up, ya harus berhati-hati. Iya, betul. Harus tetap fokus. Ya. Jangan sampai karena banyak peluang, banyak investor yang datang untuk ngajak buka usaha ini, itu akhirnya kita terjerumus, usaha utama kita hancur. Iya, itu ya kan, lebih baik kita ada peribahasa kayak gini, Jan. Lebih baik kita nyari ikan di empang. Ya kan? Walaupun ikannya ikan di air tawar, ya kan? Walaupun ikannya sedikit, tapi kita tidak beresiko tenggelam. Oh, saya sih dapat. Kalau kita nyari ikan di lautan, resiko kita banyak. Betul. Ya kan? Mending kita kalau dapat ikan banyak. Kalau ada paus, dimakan kita. Ya kan? Gak jadi dapat ikan gitu. Iya. Terus kita nggak tahu batasan lautan itu sampai mana. Yep. Kalau kita di empang, ya kan? Kalaupun kita nggak mancing, kita turun. Kita masih dapat ikan, dan ikan itu masih bisa kita makan, dan kita tahu jenis ikan itu ikan apa. Di lautan kita nggak tahu, saking banyaknya ikan di lautan itu tuh ikan apa. Sederhananya kayak gitulah, logikanya kayak gitu. Jadi bukan berarti berarti takut resiko. Bukan takut resiko itu harus terukur.
Oh, iya. Kalau resiko itu bisa kita ukur, bisa kita kendalikan, pencapaian untuk kita bisa maju dan berkembang jadi besar itu akan lebih cepat. Betul. Dibanding kita gambling tapi resikonya tidak bisa kita ukur. Oh. Kita ini bawa tim banyak. Yap. Nggak mungkin kita mengambil keputusan ekspansi bisnis yang berbeda dengan membawa tim. Betul. Kalau seandainya yang jadi korbannya hanya kita ya nggak masalah. Kalau korbannya tim, ya itu ya kan? dia, betul. Makanya wajib founder, tim, semua komponen di dalam perusahaan itu Fokus semua ya. Ya, berarti. itulah value-nya Dari perusahaan ngembang kita. Yang pertama itu adalah rendah hati. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah inovatif. Yang keempatnya adalah Fokus. Itu dia 4 poinnya ya. Rendah hati, komitmen, inovatif, dan juga fokus. Itu dia. Yang saya ibaratkan tadi ketika kita mendekati seorang gadis. Itu. Kamu kalau seandainya mendekati seorang gadis, kasih komitmen yang jelas. Komitmen jelas. Gitu. Ya. Bawa sampai ke akad nikah. Jangan status berdua tapi komitmennya nggak ada. Wadidaw. Ya kan? Kasihan juga gadisnya gitu kan. Aduh. Gitu. Nah, itu dia Sobat Kang Bangun ya, value dari ngebangunrumah.com. Ada 4 poin tadi, rendah hati, terus komitmen, terus inovatif, dan juga fokus. Itu dia Sobat. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.